Pak, terima kasih buat kesempatannya Pak. Kami dari Guru Penggerak Angkatan 7 semoga angkatan pertama ya Pak ya. Di sini kami diberikan tugas Pak pada modul 31 yaitu mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin di sekolah Pak. Jadi saya mau bertanya-tanya ini Pak. Tentunya pengalaman Bapak sebagai udah berpuluh tahun mungkin Pak kan sebagai kepala sekolah mungkin selalu nggak sampai puluh tahun lah. Udah Pak. Lanjut. Iya, mungkin menemukan banyak masalah ya Pak ya. Jadi di mana Bapak pasti bisa memutuskan penyelesaiannya bagaimana Pak? Atau Bapak bisa memberikan contoh gitu Pak? Atau masalah yang pernah terjadi gitu? Contoh kecil aja seperti itu. Masalah. Kalau masalah kayaknya nggak begitu masalah menurut saya. Ayo, jujur saja, selama kepala sekolah kayaknya ya masalah ada, tapi nggak begitu berat-berat lah. Masalahnya hanya kecil-kecil aja. Yang paling disiplin guru, ya gitu kan. Masalah dari luar orang tua siswa, kan itu aja, nggak ada. Dan masalahnya nggak besar-besar, kecil-kecil aja loh. Iya, di sini Pak kan kami tentunya pasti ada masalah ya Pak ya, seperti yang Bapak katakan tadi, disiplin guru, kehadiran guru seperti itu. Nah, biasanya Bapak bagaimana Bapak mengambil keputusan dalam penyelesaian ini? Oh, hanya dinasihati. Kalau berulang, betul. Ya, berbuat lagi, ya kita ajak bicara baik-baik. Tapi mudah-mudahan langkah-langkah itu aman-aman aja. Artinya banyak yang berubah lah. Nah, gitu lah. Artinya mungkin dari yang tidak melakukan terbaik jadi melakukan. Ada perubahan yang baik. Ada yang perubahan. Nah, jadi begini kan Pak, dalam model 31 ini kami pelajari ada dua jenis dilema Pak. Dilema etika dan rujukan moral. Dimana kalau dalam dilema etika ini kan Pak, kebenaran melawan kebenaran. Jadi masalah itu benar ya, sama-sama benar, tetapi kita harus mengambil keputusan. Dan kalau rujukan moral itu seperti kebenaran melawan kesalahan, seperti itu kan Pak. Nah, jadi kalau menurut Bapak, bagaimana Bapak mengidentifikasikan kasus yang muncul Pak, mana yang berupa dilema etika atau yang berupa rujukan moral? Ya, menurutku ya biasa-biasa sebenarnya ada masalah. Karena apa memang itu kok kejadian sebenarnya jujur saja dalam kepemimpinan ini tergantung kita semua. Itu mau kita buat beban atau enggak? Tergantung kita. Kalau kita tidak tegas, kuncinya satu, kita tegas dan disiplin. Dan contohnya kita sendiri. Kalau kita tidak jadi panutan, tidak bisa jadi panutan. Ya, kita mesti jadi Nuri Handayani, kan gitu. Dan dicontoh dan ditiru menjadi panutan untuk yang lain. Kalau kita sendiri nggak bisa jadi panutan ya udah, nggak usah kepala sekolah. Contoh yang sederhana aja, hadir cepat. Itu aja contoh sederhana. Bisa nggak lakukan? Kalau nggak bisa lakukan, ya udah, itu sekolah ya. Gitu aja. Jadi selama ini Pak, bagaimana Bapak mengambil keputusan Pak, terutama kasus dilema yang sama-sama kepentingannya benar gitu Pak, dan mengandung nilai-nilai kebajikan? Gimana dibilang ya? Kalau hal-hal itu tidak sampai mengganggu terlalu lama, nggak ada masalah saya rasa. Karena kadang-kadang orang contoh. Dia ngajar, udah. Itu jawabnya ada ngajar. Tapi anaknya sakit gimana sih? Nah kan nggak mungkin kita bilang, tinggal sini nggak mungkin. Ya udah, kita kasih. Tapi dengan catatan, itu fungsinya piket. Piket mesti bisa mengambil alih tugas ini. Tapi kalau dilema kayak tadi yang kedua, ya kalau salah yang mesti kita tindak dah. Tapi tindakan pun bukan tindakan apa, persuasif. Baik-baik aja. Jangan kasar-kasar. Itu aja. Pertanyaan Pak, haruskah kita kasar?
Ada saatnya kita rasakan, ada momennya kita rasakan. Dan itu kita mesti tegas, itu tadi mesti ada ketegasan dan disiplin. Kalau nggak bisa. Pendidikan itu mesti dimulai dari disiplin. Itu dia. Dan terakhir, pada saat mengambil keputusan, ketegasan. Disiplin dan tegas. Ini mesti sejalan. Nanti Pak, ada nggak teman Bapak kerjasama sebelum mengambil keputusan Pak untuk memutuskan keputusan itu? Kalau kerjasama, semua kerjasama. Saya gitu. Iya, siapa Teman, aja Mas? sama semua teman. Ibu pun teman, semua teman. Artinya tanpa kalian sadari, kalian itu adalah partner kerja saya. Tanpa kalian sadari, mungkin saya pernah marah sama kalian, pernah juga apa. Tapi yakinlah itu semua untuk kebaikan, tidak ada yang lain. Amin. Berarti dia keputusan bersama. Betul. Dan saya sering sebelum mengambil keputusan, saya sering bertanya dulu dengan guru, kalau kejadian ini gimana? Tanpa guru-guru itu sadari dan pegawai itu sadari, sebenarnya jawaban dia itu yang saya ambil kesimpulan. Itu dia. Oke? Ini yang pertanyaan yang terakhir Pak. Ini kan Bapak sudah lama ini jadi kepala sekolah. Dari pengalaman Bapak, apa yang bisa Bapak refleksikan dalam mengambil keputusan itu Pak? Tentunya pengalaman yang paling terkesan gitu Pak. Kayaknya menurut saya semuanya terkesan aja. Ya, udah sekian tahun kepala ya kayaknya. Ya gitu aja, biasa saja lah. Kayaknya semua ide-ide tak ada. Jadi semua teratasi dengan baik. Baik-baik aja. Tidak menimbulkan masalah yang menimbulkan. Kuncinya seperti saya bilang tadi, kalau kita disiplin, kita tegas, semua pasti dimudah. Jangan ya oleng-oleng lah. Kalau orang bilang oleng-oleng, nanti jangan hari ini tegasnya seperti ini, nanti berikutnya kendor. Nggak boleh. Tetap dilaksanakan. Jangan kita ikut peraturan tapi Kita yang melanggar. Nggak boleh. Masa peraturan yang untuk guru atau pelanggan. Semua warga sekolah peraturan itu kena. Tidak terkecuali. Itu aja kuncinya. Nah, berarti ada langkah-langkahnya Pak seperti itu kalau Bapak mau mengambil keputusan Pak. ada. Kalau itu pasti ada. Itu Pendekatan dulu. Persuasif dulu. Setelah persuasif, kita kasih ada apa sedikit. Enggak juga, baru kita tegas. Kalau kita udah tegas, berarti final itu tak ada lagi. seperti peringatan. Nah, nanti kita enggak langsung. Pokoknya, ya mana yang baik-baik dulu. Ada nggak perubahan? Ada ya. Gitu. Mungkin Bapak Ibu lihat yang saya buat di sini. Beberapa guru yang nggak pernah muncul udah sering muncul nih. Pegawai nggak pernah muncul udah sering muncul nih. Kan gitu. Apakah kita mesti keras-keras? Enggak apa. Tapi kita kasih ingat, kasih peringatan, warning. Ingat, ini ada sana. Mudah-mudahan berubah. Itu aja. Jadi kalau Bapak selain tadi Bapak beri peringatan itu berarti memiliki langkah-langkah ya. Ya. Ada peringatan pertama, dua, Ya. selanjutnya. Ada Bahkan kalau rumit kali saya buat surat panggilan. Ya. Artinya pertama itu kan penyelesaiannya dengan persuasi dulu, pendekatan. Tak bisa ya buat BAP lah. Berita acara pemeriksaan. Kalau udah sampai BAP berarti udah lain. Berarti memang itu yang diminta. Nah, jangan sampai seperti itu. Kalau saya udah BAP berarti nggak betul. Tapi kalau bisa jangan sampai. Biasa-biasa saja. Artinya ini kan pendidikan dan kita juga punya anak. Saya baru cerita-cerita ke teman-teman. Jangan sekali-kali kita menelantarkan masa depan orang. Sekali kita menelantarkan masa depan orang, maka yang kena adalah anak kita. Mungkin 10 kali Anda melakukan menelantarkan anak orang, 1000 kali bahkan berjuta-juta kali. Jangan lakukan.
Ingat, yang kita didik ini Anda nggak akan bisa. Kalau seperti itu kita lakukan, yakinlah Anda sukses dan selamat. Itu aja. Kan sederhana kan? Iya. Berarti apa yang kita buat itu yang kita terima Ya, seperti itu. pasti. Namanya juga bertanggung jawab ya Pak Ya. ya. Kalau kita berleha-leha atau tidak serius, itu pasti akan Ya kenapa? Ada. Karena kan hukum alam ini kan hukum keseimbangan. Ya kan? Artinya apa yang kita lakukan ya itu kita terima. Sama itu dengan ya, apa tadi? Dimulai dari disiplin tadi. Nah, itu. Kalau kita tetap disiplin kan jadinya kan baik ini semua berjalan. Tapi kalau nggak disiplin, ya gimana ya? Karena selama saya kepala sudah saya lihat beberapa orang teman-teman seperjuangan saya yang orangnya agak-agak rumit. Mohon maaf itu. Mohon maaf sekali. Ya hasilnya kayak gitu juga kejadiannya berarti. Nah itu karena seperti saya bilang tadi, berapa banyak Anda telantarkan masa depan orang? Ini kan masa depan yang kita telantarkan orang. Ada seperti itu. Karmanya juga. Itu yang saya yakin. Jadi, itu tadi. Lebih bagus kita kalau mau kebaikan, mau marah aja, tapi jangan terlalu lama. Untuk kebaikan kita apa? Itu kunci. Baiklah Pak, mudah-mudahan Bapak saya selalu dalam mengemban sebagai kepala sekolah dan tentunya mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikannya Pak ya. Karena kita tidak boleh menyekat itu kan Pak, karena memang sama-sama perlu, ada yang sama-sama benar gitu kan Pak, tapi memang harus sesuai dengan kaidah nilai-nilai kebajikan yang ada. Mungkin hanya seperti itu Pak yang bisa saya tanya-tanya sama Bapak. Mudah-mudahan kami bisa lebih paham lagi Pak dalam sebagai guru penggerak ini, karena di sini kami dituntut selain supaya lebih paham lagi bagaimana mengambil keputusan dan sebagai seorang pemimpin Pak, karena tidak sebagiannya tidak hanya dengan keinginan kita sendiri, tapi tentunya dengan untuk memenuhi kepentingan orang banyak juga dan tidak melanggar nilai-nilai kebajikan yang ada. Mungkin seperti itu saja Pak. Percakapan kita hari ini. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kami dari calon guru penggerak sedang masuk pada modul 31, yaitu bagaimana mempelajari tentang bagaimana pengambilan keputusan. Jadi kami di sini mempelajari bagaimana menjadi seorang pemimpin. Tugas kami adalah mewawancarai kepala sekolah tentang bagaimana pengalaman Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan seperti itu Pak. Untuk itu kami akan mengajukan pertanyaan penunjuan yang sudah dipanggil berdasarkan KRS kami. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mengajukan pertanyaan Pak. Selama ini Pak, pengalaman Bapak sebagai pemimpin, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau hubungan moral? Ya, kasus apa kita lebih fokus sama kita semuanya, bahwa dalam mengambil satu keputusan untuk masalah yang disebutkan tadi, tentunya aspek-aspek yang bersifat aturan yang harus kita ikuti itu perlu dipertimbangkan. Dari samping itu tentunya kita juga punya pertimbangan moral ataupun sosial dalam mengambil satu keputusan, karena saya berprinsip memang teori dalam pengambilan keputusan itu memang ada garis-garisnya. Seperti mengambil satu keputusan tentunya kita harus mempertimbangkan aspek-aspek alternatif pemecahan masalah. Sebenarnya kita kan mengacu ke sana, ambil keputusan untuk mendapatkan sesuatu tujuan akhir yang baik. Itu ada prosedur-prosedur yang harus kita lalui. Prosedur yang sudah tertentu itu memang sudah ada garisnya,
Tentu di samping keputusan yang sifatnya yang sifatnya umum, tentu ada di atas itu keputusan yang diambil yang mempertimbangkan aspek moral. Dan kita tidak terlepas dari kehidupan sosial kita sehari-hari, walaupun tugas itu yang merupakan tanggung jawab utama kita harus kita tanggung jawab. Namun samping itu sebagai makhluk sosial kita melaksanakan tugas-tugas yang lain, tentunya ini harus menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan. Maka ambil jalur tengah dengan aturan main itu seperti ini, aturan yang tidak boleh itu seperti ini, aturan sosial itu seperti ini, maka kita ambil yang paling aman, tidak boleh melanggar. Cuma sedikit barangkali kalau kita mengatakan tegas itu bukan harus kasar. Tegas itu dan tidak bisa diterapkan langsung. Ketegasan itu harus bertahap, step by step. Karena merubah iklim suatu sekolah ataupun suatu lingkungan yang kita pimpin itu tidak bisa secara drastis. Mengubah perilaku adalah merubah hal yang paling sulit karena menyangkut masalah perilaku. Jadi selalu memang panggilan moral lah yang terutama yang harus kita lakukan untuk membangun kesadaran agar bisa nanti yang terpikir itu masuk ke jalur yang benar itu atau jalur yang sesuai dengan aturan-aturan. Dan kali itu beri oleh pengantar secara umum yang saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak. Jadi menurut Bapak kesimpulannya, jadi keputusan itu harus berpihak antara yang memutuskan dengan yang diputuskan. Ya, jadi pertimbangannya tidak harus mengacu kepada aturan yang ada, tetapi harus melihat juga aspek-aspek lain yang menerima hasil keputusan itu. Itu kalau dari selama ini pengalaman yang saya ambil, agar tidak terjadi konflik langsung ketika itu terjadi ketidakterimaan dari keputusan yang kita ambil terhadap orang yang menerima keputusan itu. Tapi tetap kita akan awas, kita akan amati terus, observasi terus. Apa perilaku yang kita dapatkan dari keputusan yang kita ambil itu pasti, itu harus kita adakan evaluasi. Lalu kalau seandainya keputusan itu mau ditingkatkan lagi harus dengan cara yang lebih tegas, dan itu harus lakukan itu. Iya Pak, selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan Pak bila seperti yang sebutkan Pak, kalau istilahnya mengacu kepada kebenaran dengan kebenaran atau kebenaran dengan kesalahan gitu, tapi dia sama-sama mengandung nilai kebajikan. Contohnya seperti masalah yang sama-sama benar gitu Pak. Istilahnya contohnya ini Pak, anak-anak ada yang mengikuti lomba ini, sehingga dia fokus hanya untuk mengikuti lomba itu gitu Pak. Tapi jadi anak ini jarang masuk ke kelas, jadi tidak mengikuti pembelajaran. Jadi pada saat rapat kenaikan kelas, anak ini banyak yang tidak tuntas untuk anak ini gara-gara jarang masuk kelas. Sekarang kan anak ini dibimbing untuk mengikuti perlombaan ini Pak, untuk mengharumkan nama baik sekolah. Nah. Baik, untuk hal seperti itu kita harus lihat dulu. Mereka itu tidak aktif dalam belajar bukan karena kegiatan yang di luar sekolah, tapi masih dalam tahapan mengembangkan kepribadiannya. Karena ikut lomba itu merupakan kompetensi juga bagi pengembangan kemampuan anak-anak itu. Jadi kalau kita melihat hal seperti itu, ada alternatif lain. Kalau anak-anak lebih banyak dia mengikuti perlombaan, mempersiapkan diri untuk perlombaan, mungkin kita harus memberikan tugas-tugas tambahan. Tugas-tugas tambahan secara seperti moduler kita berikan yang akan dikerjakan oleh siswa ini di rumahnya. Jadi ada solusi yang kita ambil untuk menutupi kekurangannya tadi. Kalau dia nggak bisa tatap muka dan kita karena dia menyiapkan dirinya untuk perlombaan, maka tugas-tugas yang di luar daripada ketika dia mengikuti perlombaan itu kita berikan. Saya kira itu untuk itu. Jadi dua-duanya diperolehnya. Nilai akademik dari perolehnya dengan mengembang kemampuan pengembangan diri itu akan bisa dilakukan. Saya kira itu. Nanti ketika akhir pembelajaran dia akan dievaluasi, tentunya dua portofolio ini akan kita nilai. Misalnya tugas-tugas yang kita berikan bagaimana. Kemudian perkembangannya kita lakukan serius nggak dia? Kalau serius dia mengembangkan diri mungkin dia akan mendapatkan juara, walaupun tidak mendapatkan juara, tapi upaya yang dilakukan bisa kita nilai. Serius nggak dia melakukan pengembangan dirinya untuk membela alma maternya dalam mengikuti
balik. Ya, Pak. Kemudian Pak, ketika Bapak diharapkan untuk mengambil sebuah keputusan, ya, mohon Bapak ceritakan kasusnya seperti apa langkah-langkah yang Bapak buat atau prosedurnya seperti apa yang Bapak lakukan untuk mengambil keputusan. Ya. Untuk pengambilan keputusan tentunya ada hal-hal yang harus kita perhatikan, karena keputusan itu tentunya akan mengandung aspek negatif dan positif. Setelah kita ambil keputusan, tentunya ada aspek negatif dan positif yang akan berdampak terhadap keputusan yang kita ambil. Tentunya itu semua kita lakukan karena itu menciptakan sebuah persoalan. Artinya persoalan apa yang dihadapi, kita harus identifikasi dulu apa persoalannya. Ini secara umum saja. Seperti tadi yang persoalannya, misalnya siswanya itu tadi ikut berlomba, kemudian dia banyak habis waktunya untuk mempersiapkan diri perlombaan. Namun secara akademis mungkin dia akan mendapatkan jam yang cukup untuk menguasai kompetensi akademis yang mereka harus kuasai penuhi. Lalu sebelum kita mengambil keputusan, tentu akan kita melakukan rapat atau pertemuan membahas tentang apa sebaiknya keputusan kita ambil ya, terhadap masalah A atau solusi apa yang harus kita berikan kepada masalah yang kita hadapi. Yang terbaik tentunya bukan merugikan antara satu dengan yang lain, tidak, tapi win-win solution. Saya kira itu adalah pertama kita lihat alternatif apa yang mungkin kita kita bisa lakukan. Kita identifikasi dulu. Persoalan dan ketahui anak ini ikut perlombaan, ketika dia nanti ini untuk masalah maka kita ambil tadi jalan, yaitu dengan memberikan tugas-tugas ekstra tambahan kepada si anak yang mungkin bisa mengkompensasi pertemuan di kelas yang harus dia ikuti untuk menutupi kekurangannya dalam pertemuan itu. Saya kira tatap muka itu memang ya bisa saja dia masuk dulu pertama, setelah itu dia keluar, tapi diberikan tugas-tugas tertentu dan dikerjakannya di mana waktu yang lain itu kita terus pantau, kita evaluasi. Saya kira kan kita dapatkan nilai apa yang kita inginkan dari siswa itu. Perlombaan yang dia ikuti, dia siapkan dirinya, ini satu aspek yang mungkin kita akan lihat. Mungkin aspek lain mungkin kita bisa sisi lain aktivitas yang timbul masalah yang bisa kita identifikasi satu persatu. Saya kira itu terus nanti dievaluasi keputusan itu, dan tentunya ini evaluasi ini kita akan identifikasi kalau ini kita ambil ini yang terjadi, kalau ini kita ambil keputusan ini yang terjadi, maka kita adakan penilaian terhadap hasil evaluasi kembali. Maka kita harus perbaiki terus keputusan ke depan itu harus kita makan yang mana. Kita harus selalu mengadakan ya kalau saya katakan try and error terus nih. Coba, salah, kita coba lagi, kita ambil, kita tingkatkan sehingga kita dapatkan suatu keputusan yang betul matang, yang memang merupakan win-win solution, yang tidak melanggar aturan dan memuaskan bagi yang menerima keputusan. Nah selanjutnya Pak, dari penjelasan yang sudah Bapak sampaikan tadi, jadi menurut Bapak secara pribadi sebagai seorang pemimpin, hal-hal apa saja yang Bapak anggap paling efektif dalam menyelesaikan keputusan yang berhubungan dengan kasus dilema etika? Ya, saya kira hal-hal yang perlu kita ambil ya untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika, pertimbangan moral itu yang paling utama. Saya sampaikan tadi, seseorang itu bisa dirubah perilakunya apabila cara berpikir berubah. Jadi kalau cara berpikirnya berubah, kita mengajak pikiran mereka itu untuk melakukan perubahan pada dirinya, bukan dengan aturan yang kita buat. Karena setiap aturan yang dibuat jika tidak diterima oleh yang menerima aturan, itu adalah sesuatu hal pembangkangan. Jadi penyadaran itu lebih efektif daripada aturan yang terlalu mengikat. Kita tetap mengacu ke sana. Kita kembali tetap mengacu pada aturan. Namun dalam hal penerapannya itu tidak bisa secara frontal. Itu. Jadi membangun kesadaran itu adalah mengubah perilaku dengan memberikan penjelasan dan gambaran. Ini dibuat dampaknya seperti ini. Dan
yang perlu disadarkan adalah aturan yang dibuat diikuti, dampaknya itu untuk diri sendiri, bukan untuk si pemimpin sendiri. Nanti itu dampak si pemimpin, tapi yang pertama berdampak itu adalah kepada yang menerima keputusan itu. Gitu. Jadi itu harus kita kita budayakan bagaimana keputusan itu diambil dengan cara penyadaran kepada pihak yang menerima keputusan itu. Tapi kita tetap mengacu pada aturan-aturan yang ada, tidak melanggar hal-hal yang bersifat bersifat kasar ataupun yang betul-betul melanggar aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya, sangat menarik sekali apa penjelasan Bapak, bahwasannya memang kalau merubah tingkah laku atau perilaku memang nggak bisa harus kayak dimonitor gitu Pak ya, diatur seperti itu. Tapi yang harus kita lakukan itu sebaiknya harus kesadaran penuh ya Pak ya, memang harus dari dirinya sendiri dulu, baru bisa dengan melakukan yang terbaik seperti itu Pak. Nah, dalam pengambilan keputusan Pak, kira-kira tantangan apa saja yang pernah Bapak hadapi dalam pengambilan? Iya, dalam hal pengambilan keputusan yang tantangan yang diambil tentunya terkadang keputusan yang diambil tidak begitu matang pertimbangannya, tentu akan berdampak pada penolakan terhadap keputusan yang diambil. Menurut pengalaman saya kurang ingat sekali, tapi keputusan itu kadang-kadang ada yang kita ambil ikut memang yang menerima keputusan itu melakukannya, namun ada penolakan. Nah, dan hal itu harus kita dengan evaluasi keputusan yang kita ambil itu, maka kita lihat dampaknya bagaimana, maka kita akan bisa memperbaiki keputusan ke depan agar tidak mengambil keputusan yang tidak mempertimbangkan berbagai aspek moral, aspek spiritual mungkin juga begitu, kemudian aspek peraturan yang berlaku. Jadi kita harus tidak bisa memang harus kita ambil patokan ini secara itu kita tidak, saya kira tidak efektif. Tapi itu tadi, jangan katakan pemimpin yang seperti yang saya katakan, yang saya buat itu pemimpin yang tidak tegas atau pemimpin yang tidak limplan. Ingat bahwa satu komunitas itu seperti di Johnstown mengubah budaya adalah sangat sulit. Budaya yang lemah lembut, budaya santun, itu kan dimulai dari seorang pemimpin. Jadi kalau seorang pemimpinnya itu bisa berperilaku bermoral yang baik, saya kira itu akan berdampak luas terhadap yang dipimpin. Jadi kalau saya katakan seorang pemimpin memang harus menjadi teladan bagi yang dipimpin. Aspek moral mana yang dipilih? Sebagian besar daripada yang dipimpin. Kalau saya mengatakan kepada saya satu institusi seperti yang sudah saya lakukan selama ini, apa yang saya budayakan dalam hal pengambilan keputusan, apa yang saya pilih? Keras, sedang, atau lunak? Saya selalu berpikir kalau keras dampaknya seperti ini. Kalau lunak ini berbahaya juga. Sedang, tapi triknya harus ada. Jangan sampai lari dari koridor yang ada. Kenapa evaluasi atau pengontrolan juga perlu, tapi tidak kaku. Cara mungkin memonitornya, ada cara-cara yang memperpanjang tangan orang lain mungkin bisa. Yang tentu tangan yang orang lain tadi yang melalui transfer kepemimpinan. Seorang pemimpin utama di sekolah, misalnya kepala sekolah, dia kan punya wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah itu dalam kepemimpinan seperti yang dipimpin karakter pemimpin kepala sekolah yang ada. Terus sejalan dia. Nah, diimbaskan ke wakil kepala sekolah, dan wakil kepala sekolah akan bisa mengimbaskan kepada wakil kepala sekolah yang lain. Kalau wakil kepala sekolah yang lain akan bisa mengimbaskan kepada Kapolri, mengimbaskan kepada guru, sehingga budaya itu terbentuk yang nantinya akan menjadi suatu budaya yang yang mapan di tempat itu. Dan semua orang nyaman dengan budaya itu. Kenapa? Karena kesepakatan bersama. Tapi tidak lari dari keputusan atau aturan yang ada. Saya kira itu yang paling aman. Cuma kontrol tadi memang perlu ada terus kita lakukan, ya, pemantauan, tapi mungkin bukan langsung pemimpin yang memantau. Perpanjang tangan waktu itu pas waktu itu ada.
wakil kesiswaan ada, wakil satgas ada, wakil untuk humas industri juga ada 4, ada kaprodinya lagi, saya tahu kalau untuk sekretariat sentra. Saya katakan bukan hanya kaprodi, juga guru BK. Kalau selama ini saya memimpin itu, kepemimpinan saya sih pasti kepada semua, bukan saya one man one vote apa namanya. Jadi saya imbaskan, saya berikan wewenang itu kepada rekan-rekan saya supaya semuanya bisa bergerak, semuanya bisa mengambil keputusan yang benar. Dengan cara membangun kesadaran tadi tentunya. Memang saya orangnya nggak kaku, karena saya selalu belajar, mengamati. Itu yang paling penting. Kita jangan sampai menjadi orang yang tidak berhenti belajar. Karena ada kata orang bijak itu ya, ketika kita berhenti belajar, kita adalah pemilik masa lalu. Dan ketika kita terus belajar, kita adalah pemilik masa depan. Pak, kemudian Pak, ketika Bapak dihadapkan ke sebuah kasus atau masalah atau sebuah cara yang harus diambil sebuah keputusan, mungkin dari beberapa pertanyaan ini nanti sudah ada yang Bapak jawab. Namun saya akan bertanya lagi, apakah jika Bapak dihadapkan ke sebuah kasus atau masalah ini, Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau apa prosedur yang Bapak jalankan untuk mengambil sebuah keputusan? Iya, satu keputusan terkadang ada kalanya diperlukan cepat. Ada di kala ketika ada kalanya diperlukan mungkin pada waktu tertentu. Kita harus melihat situasinya. Ketika diharapkan kita harus cepat mengambil keputusan, maka itu diperlukan insting yang bagus dalam memutuskan itu. Dan itu tentunya tidak bisa serta-merta ada pada diri kita. Itu kita harus mematangkan diri kita terlebih dahulu dengan banyaknya menghadapi kasus-kasus yang kita tangani dengan kunci dan kesabaran. Saya kira nggak boleh dengan emosi. Menurut saya persoalan nggak boleh dengan emosi. Harus dengan akal sehat. Harus dengan pikiran jernih. Harus dengan landasan ketuhanan atau spiritual. Harus dengan landasan spiritual. Ya, kesabaran. Jadi itu triknya. Saya kira poin-poin itu harus digarisbawahi. Karena sejak keputusan diambil yang salah, tentu akan mengakibatkan kerugian kepada orang yang menerima keputusan. Dan penilaian terhadap kepribadian pemimpinan kita akan diuji. Karena keputusan yang salah akan berdampak negatif bagi yang menerimanya dan menurunkan kredibilitas kita sebagai pemimpin. Itu basic. Makanya kita harus ambil jalan tengah, win-win solution, tetap mengacu pada aturan yang ada, tidak menyimpang dari itu. Nah, pertanyaan dari saya Pak, dari penjelasan yang tadi yang Bapak katakan, Bapak melibatkan semua pihak ya Pak ya dalam pengambilan Jelas. keputusan. Nah, ada nggak Pak faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil satu keputusan yang berkaitan dengan diri Bapak? Coba diulangi sekali. Faktor-faktor yang mempengaruhi Bapak dalam mengambil suatu keputusan, baik itu melibatkan orang lain ataupun diri sendiri ataupun dari pengalaman-pengalaman Bapak yang Bapak alami sebagai seorang pemimpin Pak. Ya, tentunya setiap keputusan atau pengambil keputusan pasti dari pengalaman kita itu ada yang berdampak negatif, ada yang berdampak positif. Ya. Dari pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan bahwa keputusan-keputusan yang hampir seperti itu masalah dilema ini ya, itu antara benar dan benar. Saya kira hampir saya rasakan tidak ada ya resiko, saya kira juga ada, tapi kita sudah perhitungkan resiko itu. Itu tadi kalau kita matang menganalisisnya, kalau ini kita ambil ini risikonya, udah kita data gitu, udah kita inventarisir. Itu yang pentingnya kita inventarisir. Kita memprediksi apa yang terjadi, kejadian yang buruk sekalipun harus kita hadapi. Kan begitu ya? Artinya kita kan harus punya insting masa depan. Insting masa depan itu kalau ini aku ambil, ini kira-kira, itu saya selalu pikir seperti itu. Ini nanti terjadi. Artinya kita kan harus dulu ini, harus juga membaca masa depan ini.
Karena dia mempersiapkan siswa untuk ke depan. Kita hidup sekarang dan masa lalu, tapi anak-anak ini akan hidup di masa sekarang dan akan datang. Tentu tantangan mereka itu di masa akan datang itu harus kita bayangkan dan bisa kita beri gambaran kepada mereka. Ini akan mungkin terhadapi, ini akan mungkin terhadapi. Tentunya guru harus lebih bisa memprediksi apa yang terjadi. Begitu juga dengan keputusan diambilnya, kira-kira apa dampaknya dan harus disiapkan solusinya. Kira-kira begitu. Ada orang yang mengambil sebuah keputusan. Ya jelas. Kalau membantu mengambil sebuah keputusan, jelas seperti staf-staf yang wakil kepala sekolah itu ada. Dan terkadang memang ketika dia memilih atau saya iakan keputusan yang diambil itu, memang terkadang juga berdampak dilematis. Sementara saya tahu bapak itu nggak seperti ini gitu ya, dibilang oleh si A yang menerima keputusan itu. Tahu-tahu wakil saya menyampaikan yang lain gitu. Bisa saja itu terjadi. Ya. Dan saya ketika itu mengevaluasi, mungkin keputusan yang saya ambil terlalu lunak. Keputusan dibuat oleh wakil kepala sekolah saya lebih keras. Tapi saya tetap menerima apapun keluhan-keluhan dari orang yang keputusan itu untuk bisa berdialog, mencarikan solusi. Bagaimana yang sebaiknya. Saya tidak pernah mengatakan wakil saya itu salah dalam mengambil keputusan. Tidak. Ada benarnya yang memang itulah cara berpikir dia untuk bisa bersoal. Kita harus lurus pikiran kita karena setiap orang punya pemikiran yang berbeda. Dan orang yang menerima keputusan itu harus kita sadarkan. Itulah risiko dari suatu keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin yang mungkin diteruskan berbeda oleh yang teruskan yang menerima keputusan itu. Tapi selagi memang keputusan tidak berdampak terlalu negatif yang sifatnya permanen, saya kira itu memang harus kita toleran. Tapi kalau permanen dia berdampak itu harus segera mungkin kita cabut keputusan itu kalau itu berdampak memang ya, menyalahi aturan atau menyalahi bahkan aspek moral. Mungkin kita akan ya jangan segan-segan kalau pemimpin kalau berkeputusan salah kita maaf. Itu memang suatu hal yang harus dilakukan. Kalau pemimpin yang apabila keputusan salah misalnya itu harus dilakukan dialog saya kira itu. Ya Pak, dari pengalaman saya juga kan Pak menjadi Bapak mungkin memang Bapak selalu terbuka istilahnya dengan masukan-masukan bahkan dari manapun gitu. Nah, dalam pengalaman Bapak dalam pembelajaran yang Bapak bisa ambil dari selama ini mengambil keputusan itu kira-kira pelajaran yang bisa Bapak petik dari dalam mengambil keputusan? Ya saya kira keputusan perlu diambil itu kalau menguntungkan bagi kedua belah pihak dan tidak melanggar aturan. Saya kira dampak positif bagi kita masih tetap dihargai oleh orang-orang yang telah menerima keputusan kita. Dan tentunya hal-hal tadi itu yang menjadi dasar pertimbangan dalam keputusan jangan terlalu 100% mengacu pada aturan, tapi di atas aturan-aturan yang ada itu ada kebijakan. Saya kira kebijakan itu juga perlu digarisbawahi, jangan sampai lari dari aturan. Memang terkadang dilematis kita. Ya contoh saja lah, saya katakan. Seingat saya ketika saya memimpin dulu, ada keputusan ketika honor itu belum bisa terbayarkan. Sementara saya berpikir, dulu saya juga pengalaman sebagai honor lama. Itu mungkin itu yang menjadi dasar pikiran saya. Saya sangat merasa guru ini perlu dibantu. Oleh karena itu saya memutuskan untuk mencarikan solusi dari alternatif lain yang bisa membantu mencapai persoalan honor itu. Dan mudah-mudahan mungkin satu kali dalam seingatan saya yang terlambat sampai 3 bulan honor sudah terbayar. Karena itu mungkin sekali mungkin dalam 9 tahun. Ya, yang lain itu lancar karena itu tadi saya berpikir tidak bisa membayar upah kerja seseorang ketika keringatnya sudah kering. Kalau bisa sebelum keringatnya sudah harus dibayarkan. Karena kita sebagai pemimpin, sebagai pengguna anggaran, saya kira lebih leluasa untuk bisa mengambil keputusan, mencarikan solusi untuk masalah yang
ada. Kalau guru saya kira dia skopnya kan mengajar dan dia tidak memiliki kepercayaan orang lain untuk bisa menanggung orang lain. Tapi kalau seorang pemimpin satuan pendidikan, saya kira dia bisa dipercaya oleh orang lain di luar yang bisa menyelesaikan persoalan. Itu kan kebetulan, misalnya tundanya nanti 6 bulannya kamu gajian, atau 4 bulan nanti kamu gajian. Keputusan itu, aku cairkan lah baru gajian. Itu keputusan. Kalau keputusan lain, udah nanti saya carikan solusi. Ya, kalian kita mengajar dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, saya akan carikan solusi. Saya akan putuskan, saya akan bayar gaji itu. Tepat waktu. 40 tahun yang menerima keputusan itu, kok bisa menang ya bayar orangnya? 40 tahun. Hanya pemimpin itu yang tahu bagaimana menyelesaikan persoalan. Berarti Pak, pembelajaran yang bisa Bapak ambil harus berkesan sama kepada orang lain. Ya, saya kira itu. Jangan sampai keputusan kita itu banyak merugikan dari orang lain. Lebih menguntungkan. Karena kita seorang pemimpin tentunya ditunjuk oleh Yang Maha Kuasa ya. Tentu ada titipan amanah yang harus dia kerjakan. Harus memberikan terbaik kepada yang ditunjuk. Oke. Terima kasih Pak, telah meluangkan waktunya. Dari sesi wawancara ini kami juga belajar banyak apa yang telah Bapak sampaikan, sehingga kami bisa belajar dari pemimpin-pemimpin kami. Kami bisa belajar banyak nilai-nilai kebajikan yang Bapak miliki, nilai-nilai kemanusiaan yang mungkin bisa kami tiru. Dan besok saat nanti kami bisa menjadi pemimpin seperti Bapak. Jadikan ya Pak, tugas kami dari Calon Guru Penggerak pada 31 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya, terima kasih juga kepada Ibu dan Bapak dari 3 guru penggerak ini ya. Kepada guru penggerak bahwa dikatakan guru penggerak itu selain dia bisa menggerakkan dirinya, juga bisa menggerakkan rekan-rekan yang lain, bisa bergerak maju membangun budaya sekolah yang kondusif dan positif yang bisa memberikan dampak kepada putra putri anak bangsa ini bisa menghadapi tantangan akan datang, terutama karakter mereka. Ya, karakter mereka itu yang harus diperbaiki. Karena di SMK itu karakter yang utama, ada etos kerja namanya, ada soft skill dan hard skill. Itu soft skill itu adalah perilaku, dan hard skill itu keterampilan yang dimiliki. Dan perilaku kerja itu pertama jujur, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, kreatif, inovatif. Itu. Terima kasih atas pemberian wawancara kepada saya. Saya merasa tersanjung juga karena saya masih dihargai sebagai mantan pemimpin di satu pendidikan ini. Saya berharap ibu semua dan bapak juga menjadi pemimpin nanti satu pendidikan di mana pun berada. Teruslah perbaiki karakter diri, karena karakter diri kita jaminan pribadi yang jadi orang yang dia. Kalau berkata lembut santun dan menghargai orang lain. Terima kasih.